akses-akses itu kan? Iya, gitu. Ya. Dulu itu Neneng lihat ikan nih, aku tuh pernah jualan ikan cupang, Mas. Asli. Gimana tuh ceritanya? Itu sebelum kuliah atau? Udah, Mas, udah. Lu kuliah? Iya, udah film-filman. Jangan bilang duitnya buat bikin film habis itu. Enggak. Buat beli ikan lagi. Ada. Gitu. Terus. Gitu. Iya. Selamat datang, Mas Eden Jungjung. Di Talk Cinema bersama saya, Badut ulang tahun lansia, yang akan membawakan acara kali ini. Nah, Bang, langsungnya pertanyaan pertama banget. Katanya nge-DJ sekarang, Bang ya? Udah nggak bikin film lagi sekarang? Apa gimana? Mengkhianati film, Bang? Apa gimana, Bang? Di list nggak ada itu tadi. Ada di list ya? Memang sekarang mainnya tuh nggak pakai briefing lagi, udah. Nggak pakai briefing lagi mainnya sekarang. Jadi gini ceritanya itu. Aduh. Kayak klarifikasi gitu ya? Jadi sebetulnya kecintaan dengan musik itu udah ada sejak sebelum aku mengenal film gitu. Oh, duluan musik? Duluan musik gitu, Mas. Oke. Berarti Jadi nggak mengkhianati lah ya? Malah cerita dikit ya. Ya, nggak apa-apa. Banyak juga nggak masalah. Jadi waktu itu tuh setelah mau menentukan sekolah di mana, waktu SMA ya, itu pengennya itu masuk sekolah musik di SMM. Itu SMM sini? SMM ya di Bisan itu. Cuman waktu itu karena tidak ada kemampuan musik secara formal, artinya membaca partitur dan lain sebagainya gitu. Jadi ya sepertinya tidak bisa, walaupun aku belum mencoba ya, tapi sepertinya belum bisa dan mendingan kursus aja deh, kursus film gitu. Lalu dari beberapa SMA yang ku coba, ternyata juga tidak keterima tuh. Gitu. Coba di Tirto Nirmolo dan beberapa SMA itu gak keterima. Dan kebetulan keterimanya itu malah di MAN 1, Madrasah Aliyah Negeri Yogyakarta 1 di situ. Subhanallah. Gitu, alhamdulillah. Nah, lalu tetap keinginan pengen bermusik itu kan tetap ada tuh. Tidak hilang gitu. Tidak hilang. Akhirnya cari nih kita ekstrakurikuler musik. Lalu di sana mulailah kita kenal sama teater, dunia seni peran lah gitu. Gimana caranya kita menulis naskah, terus gimana caranya kita berakting gitu. Dan kebetulan juga pengajarnya itu teman-teman dari ISI. Dari ISI juga? Dari ISI. Dan waktu itu langsung melihat keren sekali ya ISI ini ya. Kakak ini gitu. Kakak ini tuh keren sekali gitu. Akhirnya ada tekadku bulat tuh, aku setelah lulus dari MAN harus kuliah di ISI. Gitu. Dan apapun jurusannya tuh pokoknya? Teater. Waktu itu masih teater gitu? Teater gitu. Lagi-lagi karena musik tetap nggak bisa baca partitur, Mas. Walaupun udah bertahun-tahun nggak bisa gitu. Gitu. Akhirnya aku tetap mau teater. Cuman ternyata orang tua tuh ngasih pandangan yang lain. Gimana kalau pilihan yang lain tuh, ada nggak jurusan yang lain selain teater gitu. Searching lah kita, cari-cari info. Ada namanya Fakultas Seni Media Rekam. Oke. Nah, sekolah kalian semua itu. Sekolah kita semua. Iya, kita semua gitu. Akhirnya keterimalah aku di situ. Itu pertama kali mengenal film kan. Mulailah tuh aku belajar film secara formal di jurusan TV. Kalau dulu jurusan TV aja, kan sekarang TV film kan. Oh, itu masih memang TV toh? TV. Jurusan televisi? Oh, dulu nggak ada jurusan televisi dan film. Film tuh nggak ada. Jadi ya kita proyeksinya lulus dulu, bayangannya kerja di stasiun televisi gitu. Masih sederhana itu, walaupun dalam prosesnya kan terus melihat banyak bentuk-bentuk gitu. Iya, kakak kelas yang di film baru ketemu di situ. Gitu. Nah, menjawab pertanyaan yang awal tadi, kenapa DJ? Kenapa DJ? Nah, gitu. Jadi emang DJ itu sebenarnya nggak cukup asing buatku, karena aku ada grup musik juga, yang grup musik itu alirannya elektronik. Gitu. Dan di situ dia menggunakan DJ. Walaupun aku bukan pemain DJ, aku main bass gitu. Oh, gimana? Bentar. Jadi waktu itu aku ada grup musik tuh, grup musik elektronik. Jadi di sana tuh ada gitaris, ada bassis, ada orator, dan juga nggak pakai drum. Kita pakainya DJ elektronik gitu. Itu sejak tahun 2009. Jadi ketertarikan akan alat elektronik tuh udah muncul jauh-jauh hari tuh. Baru setelah
aku memiliki waktu yang cukup luang gitu. Terus ada temen juga yang main elektronik musik. Mulai nih coba-coba megang alat musik gitu-gitu, belajar. Dan akhirnya ada beberapa temen juga yang suka bikin event DJ-an gitu, kecil-kecil gitu. Dan disitulah ada panggung nih. Kita main aja nih, Bisa kita masuk main. tuh, Ada teman-teman. Kok nagih ternyata. Ini bosnya Fiksi Nama kemarin juga datang. Datang ternyata ya. Gitu. Yang baru sekolah ya. Nah, di situ Mas. Tapi dari beberapa pengalaman yang ada sih sepertinya tetap tidak menghapuskan kecintaanku di film juga. Karena itu terbukti Mas, aku main DJ gitu kan, di depan ada teman-teman yang sebenarnya aku tidak kenal secara langsung gitu. Setelah aku selesai main, ketemu sama mereka, yang aku bayangkan kan dia akan ngobrol, wah Mas, keren mainnya DJ gitu. Terus yang dia datangin aku, Mas kapan bikin film lagi, ajakin dong. Dengan orang tuh merasa dihianati Bang, lihatnya. Apaan ya Junjung main DJ sekarang, nggak bisa, harus bikin film lagi. Gitu. Jadi tetap oke, aku aman berarti walaupun aku main gitu tetap orang masih terjaga ya namanya di situ ya, di film masih ada lah, masih ada ya gitu. Tapi masih sering gara-gara film lagi Bang belakangan ini Bang? Atau sementara nge-DJ dulu? Kalau karya secara personal sebagai sutradara tuh terakhir judulnya yang Anjing-Anjing Menyerbu Kuburan. Itu yang aku terakhir. Cuman saat ini juga sedang develop sih. Ada film. Lagi jalan berarti? Lagi jalan. Film panjang? Film panjang. Damn! Nah gitu dong. Ayo! Akhirnya bikin film lagi. Iya. Gitu. Tapi apa sih Bang akhirnya yang kan dari awalnya musik tuh. Kamu mulainya dari musik. Terus habis itu terlemparnya ke teater. Iya. Nah, terus habis itu masuknya film. Yang membuat mencintai filmnya apa akhirnya? Yang membuat mencintai film? Jadi gini Mas, kalau aku dulu di teater, memang ada beberapa unsur yang ada dalam film. Yang itu juga kita belajar dari teater. Di musik pun seperti itu kan. Cuman di film ini ada semua nih. Ya. Ketika aku di film, bisa mencakup semua ya? Iya, aku juga bisa mengaplikasikan apa yang aku tahu di teater, kecintaanku sama teater, sama musik juga. Itu semua ada di film sih. Dan di film tuh akhirnya juga dari aku pribadi ada beberapa hal yang bisa aku dapatkan. Kalau nggak di film itu mungkin tidak bisa aku dapatkan gitu. Jadi dari proses itu sepertinya yang membuat aku mencintai film ya, dan nggak mungkin juga ketika tiba-tiba aku merasa film ini sesuatu yang tidak penting buat aku, jadi penting buat proses hidupku sih. Gitu. Oke. Berarti ada menemukan makna akhirnya ya? Menemukan makna Mas, walaupun beberapa orang kan berpikir secara satu hal apa yang ditekuni, ya kamu akan di situ dan kamu akan satu hal itu. Tapi aku mencoba hal yang lain lagi gitu. Jadi aku anggap hidupku itu sebuah ruang yang tidak cuma ada satu pintu gitu, tapi ada beberapa jendela di situ. Gitu. Dan ya jendela-jendela itu yang pada akhirnya kan menuju pada satu titik yang sama, satu ruang yang sama gitu. Ada musik, terus ada teater pada waktu itu, terus di dalamnya juga ternyata terbentuk sebuah ruang film sendiri gitu. Walaupun kalau mau ngulik lagi hal yang di luar itu banyak Mas yang kulakukan gitu. Dan terbuka untuk akses-akses itu kan? Iya, gitu. Dulu tuh Neneng lihat ikan nih, aku tuh pernah jualan ikan cupang Mas. Asli. Gimana tuh? Itu sebelum kuliah atau? Udah Mas, udah. Kuliah? Iya, udah film-filman. Jangan bilang duitnya buat bikin film habis itu. Enggak. Buat belikan lagi. Ada. Gitu. Terus. Gitu. Waktu pandemi itu Mas. Oke. Waktu pandemi, syuting juga waktu itu sepi ya. Iya. Gitu. Terus, kering itu kering. Terus sedih ya. Karena dari awal aku berpikir, film nggak film kan tetap hidup Mas.
Gitu loh. Maksudnya kalau pas nggak ada film ya coba cari yang lain. Tapi aku coba dari apa yang aku suka gitu. Waktu itu aku suka ikan cupang kan. Terus akhirnya beli ikan cupang, ternak Mas, jadi banyak ikannya. Jadi banyak, terus ada yang suka ya udah kita jual gitu. Ya, berarti tapi sampai sekarang itu diselurusin nggak bisnisnya? Enggak. Hobi tapi ada duitnya lah gitu ya. Iya. Waktu itu harganya bagus Mas soalnya. Oh karena ini ya, apa difotoin juga nggak sih Bang? Difotoin, divideoin. Aku tuh sampai live Mas, live jualan ikan cupang 3 jam. Effort juga. Iya. Tapi ya karena Tapi kita lumayan ya duitnya. lumayan lah. Karena hobi-hobi orang-orang kan, maksudnya. Iya, lumayan sih. Berapa kira-kira paling mahal yang pernah dapet? Nanti sombong Mas. Enggak, ini motivasi untuk kita berbisnis lah. Siapa tahu daripada bikin film, mending kita masak ikan cupang. Ini aja nih. Lagi, pelihara. Ada cerita yang menarik. Apa tuh? Pada waktu itu, karena kan kita bermainnya di online tuh, di Instagram kan jualannya. Dan dari situ tuh kita ketemu banyak teman-teman yang punya hobi sama Mas. Dan mereka backgroundnya macam-macam Mas. Ada salah satunya juga tuh personilnya Last Child. Jualan cupang dia. Oke. Aku belikan di dia. Personal ya? Basisnya Last Child. Iya. Itu dia jualan ikan cupang. Ada juga manajernya itu juga jualan ikan cupang. Ada yang dia dari pebisnis apa, larinya ke cupang semua. Karena waktu itu pasar cupang lagi bagus banget sih. Ya. Gitu. Lagi rame ya. Lagi rame banget. Terus jadi ketika teman-teman melihat aku melakukan hal sesuatu nih, wah masih di film apa enggak? Sebenarnya sebelum itu aku udah banyak melakukan hal lain juga yang kalau aku anggap serius, ya serius gitu. Gitu karena aku melakukan itu di range waktu yang lama. Iya. Maksudnya nggak berarti saat mencoba ini akan pindah gitu, enggak. Tapi semuanya akan masuk ke tadi ya ruang yang sama itu kan. Insya Allah gitu. Ya. Ya misalnya kalau karena aku ya belajar dikit-dikit, tahu lah ini istilah di mana ya kan bisa jadi bank memoriku toh kalau aku butuh bikin adegan yang sifatnya action gitu. Ya tahulah dikit-dikit. Ya. Tapi iya juga sih. Maksudnya kalau misalkan karena kan ngomongin film juga kan pasti akan ngomongin wawasan yang lebih luas juga kan, nggak cuma maksudnya kita tidak belajar keilmuan filmnya justru kan, lebih banyak wawasan yang banyak, makan bikin apa ya bahan-bahan untuk bikin film yang bagus juga. Iya. Bahkan ya itu kayak ikan cupang di film tuh Mas. Kalian udah nonton filmnya Reza kan yang Dancing Color tuh, ikan cupangnya kan. Itu waktu itu tuh timnya nanya ke aku, nanya ikan cupang aku, ada mereka. Gitu, jadi ya saling terhubung lah pada akhirnya nanti. Keren juga. Itu pas terus ada cerita yang seru gak Bang selama waktu kuliah yang selama proses berfilmnya gitu, apakah sama menurutmu dari yang dulu pas waktu sekarang kampus kuliah sekarang di tempat kita sama situasi sekarang lah kira-kira. Jadi untuk wadah kita pengen belajar itu mungkin sepertinya sekarang lebih terbuka. Sesimpel teman-teman nge-DM siapa teman-teman yang kenal di film gitu kan pasti direspon. Misalnya mau nanya apa atau mau ikut produknya apa ya. Tapi kan mereka terbuka kan. Kalau dulu media sosial juga tidak masih terbatas ya. Iya, nggak kayak sekarang gitu. Nggak semasif sekarang lah. Kayak gitu. Jadi dari kondisi itu berbeda juga. Secara teknis ya alat-alat sekarang kayak sepertinya lebih canggih ya daripada yang dulu kayak gitu. Ya gitu sih kalau secara kondisi di zaman kuliah dulu sama sekarang mungkin yang terasa banget itu. Tapi kan jurusannya film kan Bang nih. Kan film lagi jurusan televisi. Nah, itu bikin filmnya, tugas-tugas kayak gitu tuh memang ada tugas khusus yang film atau iseng kalian karya-karyaan gitu? Yang terasa banget tuh gini Mas, karena dulu kan jurusannya TV, terus standarisasinya mengarah ke standarisasi televisi. Yang jelas banget secara durasi. Durasi itu 24 menit dulu mintanya. Harus gitu? Iya, karena standar televisi kan 24 menit. Padahal ngomongin film pendek, 24 menit kan nanggung. Iya, nanggung. Iya, nanggung. Kalau itu ya agak panjang. Kalau gitu ya. Gitu. Secara durasi ya aku ingat itu standarisasinya masih televisi. Masih televisi ya? Ya, dan tugas-tugas juga banyak yang tugas-tugas studio. Ya kayak gini nih dulu tugas kampus bikin. Iya. SOP gitu. SOP. Berapa tahun Bang kuliah Bang? Kuliah itu alhamdulillah
hampir kumlot 6,5. Tahu. Habis jalan kumlot ya. Pas waktunya dimaksimalkan. Kumlot waktu bukan kumlot prestasi ya. Kumlot waktu, hampir limit dikit. Ya, limit dikit. Tahun. Berarti lulusnya tahun berapa berarti? Maksud 2008. Kan, berarti 2014. 14 ya? Iya, 2014. 14. Itu TA-nya apa, Bang, waktu itu? Waktu itu TA-nya bikin film. Nah, itu milih berarti? Atau misalnya pas TA kan nggak tahu waktu jurusannya masih televisi, itu belum berubah? Udah berubah belum? Masih televisi. Masih televisi. Nah, itu gimana ketentuannya? Apakah milih kita mau produksi? Kalau sekarang kan biasa ada praktika gitu loh, yang kayak ini mau fiksi kah, mau film atau penciptaan atau pengajian. Kalau penciptaan mau film atau TV gitu-gitu. Sama, waktu itu juga dibagi di pengkajian sama penciptaan. Gitu. Terus kalau penciptaan kita bikin karya. Kalau pengkajian kita bikin tulisan. Mengkaji dari karya yang ada dengan teori-teori yang kita pilih. Nah, di penciptaan juga kita bikin karya dengan teori yang kita pilih juga. Kita ajukan kan, kita mau bikin karya ini dengan teori seperti ini, nanti kita ajukan ke dosen, akhirnya ACC ya udah kita eksekusi kayak gitu. Dan itu milih juga nanti yang soal kayak apakah bikin program TV atau bikin dokumenter? Iya, milih. Ada yang program TV, ada yang bikin dokumenter, ada yang bikin fiksi, ada. Dan itu abang pilihnya film fiksi waktu itu. Nah, ada mayor-mayor nih bang, dengar-dengar nih kan diketahuinya tuh sebagai direktur nih kan ya. Kenapa TA-nya editor gitu? Terus dengar-dengar kok Ismail Basbet yang mendirect, kan nggak adil bagi kami. Apa ini ngecit bang, ngecit. Nah itu gimana dia. Ceritanya itu? Jadi waktu itu aku emang awalnya tuh di editing mas. Dikenalnya editor berarti? Atau memang membangun karirnya di editing? Lebih banyaknya tuh di editing. Kalau orang mengenalnya kayaknya dulu juga belum terkenal juga sih aku mas. Juga ya sampai sekarang sih. Gitu. Nah, jadi teman-teman kampus itu kan udah banyak di posnya masing-masing tuh mas. Kalau kita ada tugas kampus atau apa. Yang director ini, kan, yang lighting ini, itu sudah terplot-plotkan gitu tuh. Terus kebetulan aku ada suka editing juga, gitu. Ada suka editing, terus berkenalan sama Mas Greg Arya. Mas Greg tuh termasuk orang yang penting buat aku sih, Mas Greg halo. Nah, gitu. Penting banget sampai sekarang malah Mas Greg gitu ya. Meramaikan acara. Gitu. Nah, itu info kebahagiaan. Ya, info kebahagiaan. Gitu. Nah, gitu itu Mas Greg. Jadi aku ketemu Mas Greg itu nggak dari awal kuliah. Dia itu aku semester berapa dia baru mengajar lah di kampus gitu. Oh, udah baru masuk berarti ya? Aku udah semester kesekian baru ketemu Mas Greg sebenarnya. Ya, aku tahu Mas Greg ngedit waktu itu. Terus aku butuh tugas akhir. Akhirnya aku ngomong sama Mas Greg, Mas boleh nggak aku ikutan bantuin? Aku soalnya juga butuh tugas akhir nih gitu. Bukan tugas akhir, apa? Magang. Oh, magang ya. Magang, aku butuh magang gitu. Akhirnya Mas Greg terbuka, ya udah ikut aku aja syuting gitu. Langsunglah diajakin syuting filmnya Mas Iva. Gitu, judulnya waktu itu Ambilkan Bulan. Tahun 2012 kalau nggak salah. Itulah pertama kali aku belajar editing. Belajarnya itu langsung di lapangan Mas. Langsung? Jadi magang gitu kan. Nah, waktu itu tuh Mas Greg udah menggunakan MacBook gitu. Tahun itu MacBook tuh aku nggak familiar Mas. Bahkan megangnya baru itu. Itu pertama kali itu ya? Baru pertama kali. Gitu. Akhirnya sama Mas Greg diajarin kilat. Ini MacBook, caranya gini, aku bantuin di IT. Oh iya, di IT ya? Aku bantuin di IT sama Mas Greg gitu kan. Terus akhirnya langsung diajak syuting. Yang tadinya bantuin langsung, gue standby di lapangan dia. Itu mulailah kita terbangun secara mental juga. Ketemu sama banyak orang, rasain syuting. Terus gimana caranya kita menyelesaikan kalau ada problem-problem di lapangan gitu kan. Nah semenjak itu berlanjut tuh sama Mas Greg yang film yang lain gitu. Oh, berarti udah sempet ada proyekan-proyekan sama Mas Greg terus berarti habis magang itu? Habis magang itu ada. Rumah Musim Hujan itu aku juga ikutan tuh.
filmnya Mas Siva juga. Lalu dari Mas Greg juga dikenalkan sama Ismail Basbet. Jadi Ismail Basbet itu waktu itu dia sebagai produser, Mas. Dia sebagai produser ada project bikin film omnibus, beberapa film gitu kan dari beberapa sutradara. Nah, salah satunya itu aku agak lupa waktu itu siapa aja. Tapi kalau nggak salah itu ada 3 atau 4 film ya, 3-4 film. Dan tiap film ini kan butuh editor. Nah, Mas Greg mensuggest lah aku dikenalin sama Ismail Basbet, ini ada editor. Kalau kamu cocok bisa ikut bantu proyekmu. Akhirnya ngobrol-ngobrol, aku bantuin lah, aku ngedit salah satu film itu. Dan di situ aku kenal Basbet tuh. Dan juga kenal editor yang lain juga, ada Mas Agus Patup almarhum. Mas Patup juga orang yang penting buat aku sih di proses perjalanan di film. Beliau udah nggak ada sekarang. Terus singkat cerita, karena itu sifatnya bantuin ya, aku bantuin dia tuh bikin proyek itu. Aku TA lah. Nah, gantian aku minta tolong lah. Bantuin dong. Itu ceritanya. Coba digasnya sama Mas Basbet berarti ya? Kenapa? Langsung digas berarti ya? Sulit cukup panjang waktu itu. Cukup panjang ya prosesnya. Nah, aku nggak salah ya ini. Mas Basbet ki sempat waktu aku nembung gitu, dia ada bilang, wani ini nembung aku ya. Gitu. Di mob dulu. Itu sampai aku datengin dia ke Jakarta, Mas. Aku ke Jakarta, belum tahu Jakarta apa-apa, aku datengin di konter ayah dia buat gimana Mas kita. Ada proses lah di situ, nggak semudah Mas bantuin, tapi ada proses yang secara cerita juga aku mencoba mengajukan cerita gitu. Kebetulan juga Mas, di JAV itu waktu itu ada project namanya ngerjain film teman. Nah, ngerjain film teman itu adalah project bertukar skrip antar sutradara. Gitu. Jadi si sutradara A ngerjain skripnya sutradara B, ini ke sutradara C dan D, dan saling bertukar dengan sutradara yang beda-beda karakter semua itu. Nah, disitulah terjadi obrolan aku sama Basbet. Gimana kalau proyek ini jadi TA-mu sekalian? Gitu. Tapi karena aku juga ada kepentingan kampus, akhirnya kita sepakat bikin 2 versi. Yang film sama yang buat aku TA. Gitu. Tapi di satu naskah yang sama. Naskah yang sama, tapi secara durasi beda. Karena kan tadi televisi tadi tuh. Iya, dia yang harus dipasin 24 ya. 24 itu. Susah nggak, Bang? Sama Mas Basbet waktu itu? Setelah prosesnya gimana kira-kira pengalamannya? Di direct sama Basbet. Menarik ya? Gitu. Tapi pas editing juga bareng berarti? Editing bareng juga? Maksudnya kan Abang juga pegang yang itu kan, versi panjangnya juga? Iya. Bukan versi panjang ya, versi buat festival sama versi yang buat aku. Iya. Gitu. Nah setelah itu malah beberapa kali juga masih kerja bareng. Di film panjang pertamanya Mas Basbet tuh aku masih bantuin asisten editor. Gitu. Sampai akhirnya beliau juga menawari aku buat produce. Nah, pernah ada kesempatan diproduce Mas Basbet juga. Gitu. Terus dari situ kapan akhirnya memutuskan untuk mendirect? Turning point-nya apa ya? Turning point-nya? Character development. Turning point-nya itu aku di Jakarta kan Mas. Jadi ada yang nggak keputus tadi. Setelah sama Mas Greg itu aku sering kerja bareng sama Mas Patup tadi. Sama Mas Patup dikenalin sama Mas Andi Pulung. Oh iya, Mas Andi Pulung. Mas Andi magang tempat Mas Andi Pulung BTW. Oh iya. Yang di Fatmawati. Iya. Ya sama tuh, itu tempatku dulu. Aku tidurnya di bawah kolong mejanya dia. Oh iya, meja depan itu ya. Iya. Jadi kalau udah saya itu tidur, bangun, ngedit lagi. Ya segitu terus lah hidupnya itu. Gitu sampai turning point-nya itu adalah aku tuh pernah punya project dokumenter. Gitu yang aku kerjakan waktu masih kuliah. Nah dari situ aku ada keinginan untuk ngerjain lagi tuh film dokumenter itu tentang Wiji Tukul. Oh iya, tentang Wiji Tukul yang ketika aku terus-terusan ngedit, kayaknya aku nggak ada waktu buat bikin itu. Gitu. Tapi ya dengan segala pertimbangan ya, artinya secara
ada yang aku korbankan ketika aku balik ke Jogja dan aku nggak ngedit lagi. Tapi akhirnya ya wes lah, aku tak lanjut lagi aja, aku tak coba bikin film gitu. Bikinlah film dokumenter itu awalnya yang sama Fajar Merah gitu. Ketemu Fajar Merah di skena musik. Oh iya. Nah, itu dia tuh yang aku bilang jendela-jendela tadi itu. Ketemunya di musik sama Fajar. Dikenalin sama temanku. Terus ya udah aku ketemu langsung sama Fajar, aku nembung sama Fajar. Fajar, aku pengen bikin film tentang keluargamu. Nah, dianya juga terbuka tuh. Akhirnya mulai aku syuting lah dokumenter bolak-balik Jogja Solo, kan dia tinggal di Solo tuh. Tuh bikin proses syuting itu tadinya mau bikin dokumenter. Gitu. Terus jadi akhirnya fiksi. Ya fiksi. Ya. Tapi tentang kalau nggak salah itu tentang ini ya, apa istrinya Wiji Tukul berarti. Iya, ibunya sama ibunya. Ibu Fajar. Oh, oke. Itu ada cerita juga tuh di perubahan dari dokumenter ke fiksi. Jadi setelah aku syuting beberapa kali Jogja Solo, bikin footage, waktu aku syuting kesekian itu ketemulah sama pembuat film juga. Mas Yuda Kurniawan. Yang bikin film dokumenter Nyanyi Anak Akar Rumput. Oh iya. Ketemu Mas Yuda. Nah ini buat informasi, aku sama Mas Yuda itu sering ketemu di Super 8. Dia sering nongkrong di Super 8. Nongkrong Super 8, kita ngobrol bla gitu. Tapi nggak tahu, dan baru ketemu itu di Solo, dia syuting Fajar Merah. Syuting dokumenternya Wiji Tukul. Agak kaget loh, kamu syuting apa? Ini, wah aku juga syuting ini gitu. Bertabrakan gitu. Padahal ngopi bareng di Super 8, nggak pernah ngobrol gitu. Akhirnya nanya-nanya kan, udah berapa lama syutingnya? Udah lama syutingnya. Aduh, data. Senior deh gitu. Oh, tentang apa? Terangnya, waduh, sama. Gitu. Akhirnya udah aku putuskan kan, artinya memaksakan bikin suatu karya yang sama ya ngapain juga kan. Artinya ya udah kita bagi tugas aja tuh. Tapi aku tetap pengen bikin karya tentang itu, akhirnya aku bikin fiksinya. Bikin dokumenternya. Daripada selek kan ya nanti ya. Siapa duluan selesainya kejar. Oke. Itu tapi Bang, kenapa ada ketertarikan ke situ akhirnya? Maksudnya ke pembicaraan perihal Wiji Tukul ini? Ya sepertinya seperti anak muda pada umumnya ya Mas ya. Kalau kita coba membaca tentang Wiji Tukul itu kan tokoh yang emang menginspirasi banget gitu loh. Dan pada waktu itu juga aku sepertinya punya kesempatan tuh untuk bisa. Karena ada akses tadi ya. Akses itu. Dan sebagai seorang pembuat film kan artinya kita juga punya keinginan kita bikin filmnya aja. Belum ada, terus aku punya aksesnya. Nah ternyata waktu aku nembung, aku bilang yang bersangkutan juga terbuka ya gitu. Oke. Soalnya kan gini Bang, kan kadang ada banyak juga yang ya oknum-oknum tertentu yang kadang bikin perihal ya tentang isu tertentu, tentang isu kayak misalkan ngomongin Wiji Tukul, ngomongin sejarah-sejarah, tapi biar edgy aja gitu kan, biar kayak kelihatan keren gitu kan, biar film banget anaknya nih, gila parah, kiri parah gitu. Karena ada kayak gitu. Nah pandanganmu tentang itu gimana? Ada ya gitu? Ada Bang, wah banyak Bang. Student filmmaker kayak gitu tuh, banyak tuh kayak gitu Bang. Yang tiba-tiba dia kayak aku bikin tentang ini tuh, padahal kayak cuma dia maksudnya sebenarnya ketika dia belajar tuh nggak masalah ya. Tapi kan kadang pembelajaran itu tidak begitu jauh, tapi itu digunakan hanya untuk entah itu momentum mungkin, entah itu memang dianya merasa kalau bikin itu keren gitu-gitu loh. Iya. Ya gak apa-apa sih menurut aku, karena pada akhirnya kan ketertarikan itu ada beberapa alasan ya gitu. Salah satunya pengen keren itu juga suatu alasan. Suatu alasan juga ya. Tapi asalkan dia bisa bertanggung jawab dengan apa yang dia lakukan gitu. Misalnya kalau dia mau bikin karya tuh tentang Wiji Tukul, ya udah nggak apa-apa. Alasanmu pengen keren itu nggak masalah. Tapi karyamu tuh benar-benar bisa dipertanggungjawabkan dan nggak cuman kamu asal bikin agar terlihat keren gitu. Nanti nggak jadi keren kalau asal bikin keren.
yang bikin yang benar-benar. Selama dia masih bisa bertanggung jawab atas itu, aku pikir nggak apa-apa sih. Keren ini kan akhirnya menjadi kickstart-nya lah ya, motivasi awalnya aja. Tapi ketika dia serius ya nggak masalah, saya bisa tanggung jawab kan. Iya, nggak masalah. Gitu. Keren, menarik juga. Boleh nih disandingin di short-nya. Iya. Ya, pengalaman bekerja dengan almarhum Gunawan Marianto. Iya. Gimana tuh, Bang? Ini sosok seperti apa nih, Bang? Gunawan Marianto. Aku tuh mengetahui Gunawan Marianto emang sudah dari sebelum aku syuting ya. Gitu tuh aku tahu Mas Cindil, panggilan akrabnya. Mas Cindil itu seorang aktor yang emang total memberikan hidupnya itu di teater, juga di film, di beberapa film juga. Dan aku baru punya kesempatan untuk berkenalan langsung dan ngobrol lumayan intens tuh ketika aku bikin film Anjing-Anjing. Gitu. Ya. Tapi memang seperti yang kubayangkan, beliau ini orang yang memang punya ilmu wawasan yang cukup luas gitu. Jadi dari proses yang ku bilang itu singkat, aku merasa banyak hal yang bisa ku pelajari dari beliau. Gitu. Walaupun dalam hati aku sebenarnya sudah punya keinginan, Mas, bahwa setelah film ini aku harus bisa kerjasama lagi nih sama almarhum. Gitu. Karena nggak cukup di waktu yang singkat untuk bisa belajar banyak dari beliau gitu. Cuman akhirnya ya takdir berkata lain, beliau sudah duluan. Tapi dari apa yang sedikit yang mungkin bisa aku dapat tuh ya itu yang aku maksimalkan. Apa tuh, Bang, kira-kira, Bang? Salah satu yang kayak pelajaran mungkin atau yang didapatin dari beliau? Ya, yang pertama ya aku bisa merasakan ya. Beliau itu emang beneran orang-orang yang mencintai apa yang dia lakukan sebagai seorang aktor. Jadi dari situ emang dia total memberikan kemampuannya semaksimal mungkin. Karena aku merasa proses syutingku itu juga secara teknis cukup susah sih, Mas. Gitu, yang ya udah pada nonton ya, kalau ada yang nonton filmnya itu ada adegan beliau dikubur, apa itu beneran dikubur. Gitu. Syutingnya itu menjelang subuh jam 3 pagi di lereng Merapi, Cangkringan. Yang secara suhu udara tuh ya cukup dingin apa gitu. Dan syuting itu kan ya namanya syuting, kadang kita nggak satu kali take jadi kan diulang apa. Dan beliau ya dengan senang hati bilang ya ulang lagi ya. Bahkan ketika dia merasa ada yang kurang maksimal menawarkan untuk take-nya nggak. Nah itu tuh yang aku salut sih. Tapi berarti emang istilahnya udah saat udah bertemu sosok yang kayak beliau ini yang kayak sangat melakukan semuanya tuh pada batas maksimalnya gitu, bahkan mungkin mencoba melebihi batas itu gitu. Nah, pernah nggak, Bang, akhirnya syuting tapi merasa kalau ada energi yang nggak sama nih akhirnya, misalkan kamu udah berusaha semaksimal mungkin nih, tapi ada misalkan entah itu aktornya atau mungkin salah satu krunya yang kayak kok dia kayak nggak niat deh gitu. Dan itu mengganggumu nggak kalau ada? Itu di konteks syuting film itu atau syuting filmnya? Secara universal? Atau di film itu? Di film itu, misalkan emang pernah ada pengalaman kayak gitu? Kalau pengalaman secara spesifik sih enggak ya, karena aku juga banyak terima kasih sama teman-teman di tim itu, mereka bekerja secara maksimal semua sih, aku pikir. Secara energi juga mereka memberikan yang total semuanya gitu. Tapi kalau penyesuaian tentu saja ada yang tadinya pengennya kayak gini, ternyata di lapangan seperti ini, ya aku coba fleksibel untuk oh ya udah gini aja nggak apa-apa. Itu ada. Tapi kupikir hal seperti itu malah jadi jadi kadang aku menemukan magicnya itu situ, Mas. Apa yang tidak kita bayangkan karena kondisi harus kita menyesuaikan itu malah jadi suatu nilai plus akhirnya gitu. Benar. Soalnya kadang akhirnya kan kalaupun misalkan ada tabrakan argumentasi atau apa, itu kan berarti tanda kalau mereka tuh emang senang juga ngelakuin itu kan mungkin. Sayang juga dengan proses itu kan berarti. Iya, artinya kan mereka sama-sama merasa memiliki dan punya keinginan untuk bisa mendapatkan hasil yang maksimal tuh, Mas. Gitu.
ketika mereka diem-diem aja malah bingung juga. Iya. Diem-diem baik. Diam-diam Gitu. ya. Ada yang salah, diam lah, pura-pura nggak tahu, tutup mata, nggak lihat. Itu malah. Gitu, Mas. Tapi overall sih semuanya bekerja secara maksimal gitu. Nah, terus kira-kira Bang dari yang ini kan lagi jalan project film nih yang panjang ini. Iya. Nah, itu rencanamu ke depan itu apakah memang akan aktif terus di film secara tahunan atau gimana gitu untuk panjang ya? Atau ini nyoba dulu sekali nih, lihat dulu gimana kira-kira gelombangnya gitu-gitu. Ada rencana nggak? Kalau aku sendiri sih, karena aku sudah punya keinginan dalam diriku untuk menjadi pembuat film, artinya ya tugasnya itu membuat film. Gitu. Yeah. Akan terus membuat film. Tapi kalau untuk jangka waktunya per setiap bulan atau setiap tahun atau apa, aku sendiri tidak bisa memastikan ya, karena kesempatan itu kan kadang tidak semua orang bisa memiliki kesempatan yang sama. Ya. Tapi yang bisa aku lakukan ketika kesempatan itu datang ya aku akan memaksimalkan kesempatan itu. Gitu sih. Oke. Tapi memang ada harapan untuk kayak mengisi ekosistem film secara lebih besar lagi nggak Bang? Kayak misalkan mulai aktif, memang benar aktif kayak ngeproduksi film terus, yang panjang. Ini jatuhnya film panjang pertama kah atau udah? Kalau yang memang darimu sendiri? Sebelumnya tuh aku udah ada develop film panjang sih, tapi emang belum ada kesempatan untuk terproduksi. Jadi kalau film yang ini yang sedang dalam proses ini akhirnya terlaksana, ya itu kan jadi film panjang pertama. Kayak gitu. Kalau cakep nih hasilnya tiba-tiba di penonton mayan nih gitu kan. Gas lagi lah berarti Bang. Ya kalau ada kesempatan pasti aku gas lah. Nah gitu. Itu tapi kan yang ku denger ya, maksudnya ketika kita sudah bikin film panjang nih kayak selesai dengan film pendek gitu loh. Nah jadi kayak fokusnya ke panjang terus. Nah kamu bakal gitu juga atau apakah ada pandangan lain mungkin Bang? Enggak juga sih, ketika aku bikin film panjang, udah bikin film panjang terus ada film pendek yang aku pikir aku suka, aku cocok dan kesempatan itu ada, ya nggak apa-apa kan bikin Tetap film bikin pendek. lagi. Oke. Gitu. Tapi berarti terus menempatkannya kayak gimana Bang? Misalnya kayak misalkan kita udah punya film panjang, kita udah pernah bikin film panjang, terus habis itu film pendek. Kan akhirnya kayak apa yang membuatmu menjadikan ini film pendek, terus apa yang membuatmu membuat film panjang gitu. Karena kan akhirnya kalau kita lihat secara permukaan aja ya, ngomongin film pendek ini kan kayak batu loncatan menuju film panjang. Kalau udah bisa bikin film panjang, ya udah bikin film panjang aja gitu. Nah, misalkan kamu tadi bilang masih tetap akan memilih bikin film pendek, nah ini pertimbangannya apa akhirnya? Apakah memang karena mungkin ceritanya atau gimana? Kenapa nggak ini dijadikan film panjang sekalian idenya gitu? Iya, film pendek itu kan secara waktu produksi juga tidak sepanjang kalau kita bikin film panjang ya. Lalu secara ide gagasan juga artinya di film pendek ini kita banyak gagasan-gagasan yang lebih ke idealisme kita tuh bisa tersampaikan di film pendek. Iya. Ketika kamu bikin film panjang, terus kamu bekerja dengan industri, artinya kan ada kompromi-kompromi yang harus bisa kita lakukan. Iya. Terus ketika ada kesempatan film pendek dan secara waktu itu mungkin dan secara ide gagasan juga aku merasa cocok, ya nggak ada masalah gitu. Berarti jatuhnya kayak memposisikannya tuh kalau ngomongin film pendek nih tempat ngasih makan idealisme mula ya. Bisa jadi. Nanti waktu di panjang kan isinya akan ada kompromi perihal tentang pasarnya dan lain gitu-gitu kan. Iya, tapi bisa jadi juga di film panjang kita melakukan itu ketika kita bertemu dengan produser yang juga cocok. Yang juga cocok ya, yang juga mau mengamini itu ya. Iya, gitu. Untuk yang sekarang ini gimana prosesnya menurutmu? Sejauh ini sih nyaman gitu. Aku bekerja dengan produser juga yang aku pikir wawasannya cukup luas gitu. Dia juga mengerti film yang di ranah film-film festival, juga punya pengalaman di industri gitu. Jadi ya kesempatan yang sangat oke lah buat aku untuk belajar, karena mau gimana pun aku juga merasa di film panjang ini prosesku belajar, Bos. Aku belum pernah bikin film panjang sebelumnya.
Jadi ini kesempatan yang juga aku juga belajar gitu. Nah, itu. Kalau misalkan misalkan aku nih mau bikin film panjang, Bang. Kan kamu pertama kali lah istilahnya nih. Kalau misalkan jadi nih selesai set dengan film panjang pertama. Nah, menurutmu apa sih yang harus kita lakukan untuk bisa mencapai titik kita bikin film panjang kita yang pertama? Kalau secara proses itu, kupikir setiap orang punya prosesnya masing-masing gitu. Jadi ini mungkin bukan template untuk kalau mau ke film panjang tuh harus seperti Harus ini. A, B, C, D gitu ya. Sebenarnya enggak, karena prosesnya orang sendiri-sendiri. Kalau aku kebetulan aku bikin film pendek dulu tuh. Aku bikin film pendek, dan film pendek itu juga pada akhirnya bisa ditonton orang banyak. Lalu dari orang yang menonton ini juga melihat mungkin ada potensi gitu, ada potensi, dan aku mendapatkan tawaran itu. Ini sepertinya seperti itu ya. Ya. Tapi berarti otomatis yang pertama masuk radar dulu nggak sih? Kayak kalau kita ada sering bikin kan kita masuk dulu, dilihat orang dulu nggak sih? Atau itu nggak terlalu harus menurutmu? Tidak harus, karena ada yang ku tahu juga, ada yang lama di Astrada. Terus setelah sekali lama dia di Astrada, akhirnya dia menjadi sutradara dan bikin film panjang. Ada yang seperti itu. Ada juga yang dari awal tuh nggak pernah bikin film pendek, langsung film panjang. Film panjang. Ada itu. Oh, oke ya. Bahkan ada yang dari sebelumnya itu nggak di directing, di divisi yang lain, tiba-tiba bikin film panjang di kamera, di DOP, bikin film panjang. Sudah bikin film panjang gitu. Iya, ada juga itu. Tapi dari prosesnya sendiri-sendiri sih. Gitu. Untuk saat ini ya, di zaman sekarang ini menurutmu terlalu masih apa ya? Mimpi untuk menang Oscar tuh terlalu naif nggak? Menang Oscar? Atau apa gitu sebagai orang Indonesia deh kan? Untuk menang Oscar tuh? Ya karena katanya mimpi adalah kunci. Jadi ya nggak apa-apa lah, kita bermimpi itu sebesar-besarnya. Termasuk Oscar. Tidak ada yang nggak mungkin sih, aku pikir. Kamu ada mimpi-mimpi itu? Menang Oscar? Ataupun itu yang lain, mimpi besar dalam filmmu tuh apa sih? Mungkin aku step by step sih. Mimpiku sekarang filmnya jadi dulu. Filmnya jadi dulu, bener sih. Itu filmnya jadi, itu nanti baru kita pikirkan. Oke, berarti belum ada proyeksi yang terbesarnya ya? Belum sih. Cicil-cicil lah. Cicil-cicil dulu aja. Cicil dulu. Nah, tapi ini ada pertanyaan nih Bang. Menurutmu peran festival terhadap filmmaker muda itu gimana Bang? Saya nyari bridging-nya nggak dapat dari tadi, jadi langsung aja ya. Nggak nemu bridging dari tadi guys. Festival terhadap filmmaker muda. Ya, yang aku tahu di beberapa festival film itu emang mereka ada program yang emang memberikan fokus untuk filmmaker muda ya. Filmmaker yang sedang berkembang gitu. Oh, apa sih? Emerging? Emerging. Nah, karena festival itu kan juga membangun ekosistem film ya. Ketika tidak ada filmmaker pendatang baru, pada akhirnya dia akan stuck di situ aja. Iya, perputaran itu aja. Di situ aja gitu. Dan juga dari film festival ini kan kita bisa membangun banyak relasi dan koneksi gitu kan. Orang bisa mengenal, oh ini ada pembuat film si A ini nih, karyanya ini, itu dari film festival juga salah satunya kan. Di situ. Jadi aku pikir satu paket sih Mas gitu. Ada dalam ekosistem film itu juga ada film festival, ada industri film gitu. Terus ada membuat filmnya sendiri ya, termasuk yang muda-muda itu harus diberikan fasilitas dan punya fokus sendiri untuk mereka bisa terus disupport. Ya. Itu sih. Tapi emerging ini menurutmu ketika misalkan ngomongin itu jatuhnya film pertama ya kalau emerging ya? Atau kayak gimana sih? Atau kayak film pendek pertama kah? Atau film panjang pertama juga termasuk emerging itu kan? Iya, pertama kedua sih. Oh, oke. Kayak baru awal banget. Baru awal, iya. Awal-awal ya berarti ya. Oh, oke. Nah, di pandanganmu sendiri, apakah
kita masih membutuhkan edukasi film secara lebih besar lagi untuk saat ini, atau setidaknya film kita banyak dulu nih yang keluar nih dari anak-anak gitu, dari orang anak-anak barunya lah istilahnya, kayak gitu. Edukasi itu dalam hal apa? Dalam hal kayak misalkan apa sih workshop gitu kali ya, atau kayak yang modelan mungkin sekolah film yang lebih banyak lagi gitu. Ya pastinya itu juga mendukung ketika ada workshop film, itu kan kita mengenalkan tuh dari mungkin ada teman-teman yang belum tahu proses film tuh kayak mana gitu. Dengan workshop mereka mulai mengenal dan mulai menyukai film kan. Lalu muncullah tuh pembuat film baru lagi gitu. Jadi dengan adanya perhatian-perhatian yang kita berikan dengan ruang-ruang pemutaran film, workshop film, festival film, aku pikir itu salah satu cara untuk bisa memperkenalkan film ke tempat-tempat yang sebelumnya mungkin malah di sana belum mengenal gimana caranya memproduksi film gitu. Karena aku pernah mengalami ada workshop. Aku waktu itu ada workshop menjadi mentor. Itu datang ke beberapa kota yang di sana itu pesertanya random, Mas. Dari anak SMP ada yang PNS, yang ada PNS juga ada Mas. Campur itu Mas. Itu campur dan dari yang pernah punya pengalaman membuat film, ada yang sama sekali nggak pernah bikin film. Di situ semuanya kita berkumpul dan kita adain workshop dalam 12 hari. Endingnya film itu jadi. Nah, itu per kelompok atau individu? Per kelompok. Per kelompok berarti? Per kelompok. Satu daerah, aku datang ke daerah. Oh iya. Gitu. Nah, dari situ Mas, itu kan ada tuh, jadi kita ada grup WA di kota ini, kota itu. Iya. Mereka masih bikin film Mas sampai sekarang. Masih aktif? Masih aktif. Aku lihat di grup itu di-share dia bikin film apa. Salah satunya beberapa peserta itu tuh rajin datang ke JAV. Gitu, aku tuh lagi di JAV dia. Gitu, dia rajin datang ke JAV apa ya, jadi punya ketertarikan gitu. Menarik juga ya. Gitu. Kalau soal karakter Bang, kayak kadang director ini pasti punya karakter masing-masing nih kan, yang akan muncul. Apa sih yang membentuk karakter seorang director tuh? Pasti kan pengalaman hidupnya itu pasti kan. Nah tapi itu dari mana? Apakah dari berdasarkan tontonan yang banyak, atau mungkin latar belakang keilmuannya yang paling pengaruh? Mungkin di kasusmu sendiri itu apa yang membentuk karaktermu akhirnya di film-filmmu? Ya pada akhirnya aku tuh malah beberapa orang yang ngobrol sama aku akhirnya bilang, oh ini karakter filmmu nih kayak gini nih, gitu kan. Ini filmnya tuh filmmu nih kayak gitu. Dan aku secara pribadi sih sebenarnya tidak mengkhususkan untuk aku selalu bikin kayak gini tuh, enggak. Enggak memframing itu, enggak nge-framing itu harus seperti itu, enggak juga. Tapi kalau itu terbentuk karena apa, aku pikir banyak faktor ya. Pengalaman hidup si pembuat film itu sendiri itu juga berpengaruh. Lalu apa yang dia tonton itu juga berpengaruh. Lalu dengan hal-hal yang itu datang dari lingkungan sekitarnya dia itu juga berpengaruh. Gitu. Jadi banyak faktor sih untuk mempengaruhi kamu akan bikin film yang seperti apa. Gitu. Nggak tertarik bikin film tentang cupang Bang? Bisa jadi ya kalau ada kesalahan. Gitu. Ada ide apa gitu tentang cupang? Bisa jadi. Oh ini, kamu pernah terpikiran tentang ide yang terliar yang pernah kamu pikirin itu apa sih tentang yang untuk dijadiin film? Ide aja nih, ide. Terliar. Nah ide terliar tuh mungkin aku nggak bisa bilang itu liar apa enggak ya. Tapi pernah sih punya keinginan bikin film, nggak usah tim yang banyak gitu. Itu kita beberapa orang dengan obrolannya itu yang lebih santai gitu. Kau punya ide apa, kita bisa sharing ide, terus kita produksi film itu. Pada akhirnya itu menjadi karya yang bisa kita sepakati bareng-bareng. Mungkin itu sih. Tapi nggak tahu itu liar apa enggak, tapi cuma kira aja. Iya. Kalau cerita? Cerita enggak sih Mas, kayak
cerita biasa-biasa aja, nggak liar-liar juga. Tapi ide ceritamu dapat dari mana sih Bang biasanya Bang? Ide cerita. Maksudnya terpantingnya biasa dari apa? Apakah pengalaman ketika ngelihat suatu hal atau mungkin dari nonton film ini terus kayak kalau idenya kayak gini gimana ya gitu? Kalau berbeda-beda ya, di anjing-anjing itu kan aku based on cerpen. Cerpen ya. Ya itu cerpennya Kunto Wijoyo. Aku baca cerpen itu terus coba aku adaptasi ya. Jadi itu lebih ke menginspirasi cerita anjing-anjing. Lalu dengan judul yang sama, anjing-anjing menyerbu kuburan itu kan dari cerpennya Kunto Wijoyo gitu. Lalu kalau di kasus film Bunga dan Tembok, ya karena aku mengenal sosoknya kan, keluarga Wijitukul, itu yang menginspirasi aku untuk bikin karya itu. Lalu juga ada Happy Family. Happy Family itu tentang prostitusi yang ada di Jogja gitu. Jadi waktu itu tuh aku pernah tinggal lama di tempat yang itu dekat dengan suatu area jalan yang itu memang banyak tuh prostitusi gitu. Dan aku sering lewat situ, terus mulai bertanya-tanya. Nanti Japri ya. Iya, PC Bang, PC. Ya, gitu. Aku mulai bertanya-tanya kan, kita lewat situ. Tempatnya asenan gitu kan. Tapi kok bajunya minim, nggak dingin ya. Nggak dingin. Ya mulai itulah, mulai kita cari-cari informasi di situ. Lalu ada juga di Bura itu cerita dari produserku. Produserku itu dulu orang pesantren di Jawa Timur. Dia mengalami situasi di mana waktu itu ada isu ninja. Nah itu dia menceritakan pengalamannya ke aku, terus aku coba tuliskan. Tapi beda nggak sih rasanya nanti kalau misalkan kita mau ngedirect sebuah, karena mungkin misalkan biasa dengan ngedirect film yang kita tulis sendiri. Habis itu ngedirect tulisan orang nih. Gitu. Kayak tadi lah misalkan yang Jav nih, tuker-tukeran kan. Iya. Nah itu kan pasti ada pengalaman yang berbeda nih. Menurutmu kira-kira apa yang apakah itu akan jadi lebih sulit mungkin? Selama kita benar-benar bisa memahami apa yang dimaksud di tulisan itu ya. Misalnya kita ada proses kan, diskusi sama gitu ya? Penulisnya. Dan juga biasanya kita juga ada kesempatan tuh, ini kalau aku rubah dari itu ceritanya bisa apa enggak gitu kan. Jadi akhirnya ya seperti cerita kita sendiri juga. Ya, karena akan diolah lagi kan dari sudut pandang kita lah sebagai director ya. Benar sih. Gitu. Berarti bisa lah Bang ya? Bisa. Masih bisa. Nggak tertutup kok ruang itu. Berarti aku ngeliat-liat, berarti kamu bukan tipikal orang yang film-filmnya tuh ngambil hal yang dari deket banget sama dirimu pribadi ya, lebih ke ada suatu hal yang menginspirasi, tulis gitu kan sistemnya berarti? Iya Mas. Karena yang deket sama aku tuh ya random banget tadi tuh Mas. Cupang. Ada banyak hal yang aku sukai gitu. Gitu. Terus kalau misalkan anggaplah kamu mencoba untuk mencari gaya baru mungkin ya. Tapi sebelum pertanyaan itu, sekarang apakah Abang udah merasa mengetahui, mungkin mengenal karakterku sebagai pembuat sutradara tuh kayak gimana tuh? Ada nggak, atau memang tadi udah nggak melupakan itu, nggak memikiran itu? Aku percaya kalau proses itu berkembang ya pada akhirnya gitu. Akhirnya karakter itu berkembang juga. Berkembang gitu. Kalau setiap bikin karya kan juga ada keinginan untuk bisa memberikan sesuatu yang baru gitu. Karena kalau kita selalu mengulang-ulang dengan cara yang sama kan, artinya kita juga nggak berkembang gitu. Dan berada di zona aman aja kan. Gitu. Dengan adanya kita mencoba hal yang baru tuh, ada rasa deg-degan juga sih Mas. Berhasil nggak ya nih? Gitu. Bisa nggak ya? Jadi ya. Sukses nggak nih ya? Gitu. Tapi kan di situ asiknya. Iya. Adrenalin. Iya. Adrenalin. Nah, kalau misalkan kayak itu, berarti kalau seandainya ada yang gaya baru yang pengen dicoba apa Bang? Ada nggak? Kira-kira. Gaya baru? Yang di luar zona nyamanmu lah. Yang baru nih mediumnya nih, dari pendek ke panjang ini udah baru. Oh iya benar juga ya, itu baru sih itu ya. Itu baru nih. Iya benar juga ya, benar. Tapi bagusan mana Bang menurutmu? Sutradara yang
kayak mempertahankan karakternya. Misalkan kita lihat kan kayak Wes Anderson nih misalkan gitu. Kayak dia mempertahankan itu terus gitu dengan yang kalau kita tahu dan mungkin dia tahu juga mungkin ya nggak tahu Mas Wes ini tahu nggak gitu. Dia bikin film tuh selalu simetri gitu. Nah, mending menjadi saudara yang seperti itu atau yang bebas saja atas gaya itu sendiri. Semuanya sih kupikir nggak ada yang lebih baik dan lebih buruk sih. Yang terus mencoba hal baru itu juga bagus. Yang dia tetap ada di apa yang dia rasa itu style dia, itu karakter dia itu juga bagus. Gitu. Pada akhirnya yang mana yang dia nyaman aja. Gitu. Oke. Tergantung kesenangan masing-masing lah ya. Iya. Kamu hidup di zaman-zaman DVD ini nggak sih Bang berarti? DVD? Iya Mas. Aku tuh masih mengalami rental VCD dan DVD. Gitu. Kalau mau nonton film itu masih ke rental, kita pinjem DVD, terus kita tinggal identitas gitu. Bahkan dulu kartu pelajarku tuh ada masih ketinggalan di rental. Masih tinggal. Masih ketinggalan di rental juga. Gitu. Apa film favoritmu waktu masa-masa DVD itu? Bahasa DVD itu aku seringnya nonton film-film Jackie Chan, Mas. Ya umum sih, yang di TV itu ada, terus film-film Jackie Chan gitu. Sampai akhirnya aku bertemu Jackie Chan. Emang pernah? Pernah, Mas. Hah? Bener, Bang? Iya. Di mana? Aku ketemunya di Arab. Hah? Di Arab? Iya. Ini gimana ceritanya Jackie Chan ke Arab tuh ngapain? Dia diundang sebagai pembicara di sana. Oh, oke. Gitu. Jadi di festival namanya Red Sea Film Festival. Aku belum posting ya itu ya. Itu aku ada videonya tuh. Jadi itu ketemu Jackie Chan dia ngomong bahasa Arab nggak? Assalamualaikum nggak dia? Nggak ya? Siapa tahu dia Assalamualaikum gitu. Jadi nganu Mas. Gimana? Ada suatu festival itu di Arab, di kotanya itu di Jeddah. Namanya Red Sea Film Festival. Nah, itu tahun 2022 aku ke sana dengan film Anjing-anjing Menyerbu Kuburan juga. Di situ. Lalu kita datang ke sana, kita cek tuh programnya apa aja, ya kan. Terus ada programnya itu talk show dengan Jackie Chan. Ini kalau lucu ya. Jackie Chan dan Gasparno. Oke. Ya, itu Gasparno juga waktu itu. Nah, Jackie Chan nih, aku dari kecil tuh ngeliat di TV nonton lah. Terus nonton film Jackie Chan lah pasti. Gitu. Ternyata setelah aku datang ke sana, udah sold out tuh tiket. Gitu. Sebelum aku datang pun udah sold out. Tapi ya karena kita pengen tuh agak ngayal dikit tuh, datanglah ke loket gitu. Kita mau beli tiket apa gitu kan. Ini yang talk show Jackie Chan. Terus dia bilang, wah ini udah sold out nih, udah dari lama gitu. Aku ya agak masang muka melas, wah nggak bisa. Gitu. Jauh nih saya dari Jogja nih Mas. Terus akhirnya si penjaganya nanya satu hal, kamu dari mana? Bener lagi. Aku bilang, aku dari Indonesia. Gitu. Oh Indonesia. Nah, tunggu sebentar. Dia buka tasnya, terus dia keluarin tiket Jackie Chan. Ini buat kamu. Wah gila. Memang kata kunci itu passwordnya Indonesia. Indonesia passwordnya. Itu. Ya, aku dapat pas tiket itu. Akhirnya aku nonton lah Jackie Chan dan bisa melihat secara langsung Jackie Chan. Sosok Jackie Chan ya? Itu. Lucu nggak sih Bang? Lucu Mas. Emang lucu ya? Lucu. Bentar, dia ngomong pakai bahasa apa Bang? Dia ngomong pakai bahasa Inggris. Oh bahasa Inggris. Kayaknya ngomong bahasa Arab deh ya. Loketnya? Apa? Loket yang jual tiket? Pakai bahasa Inggris. Oh bahasa Inggris. Kan bahasa Arab seru juga. Iya. Oke. Gitu. Terus ngomongin apa dari sana? Dia lebih menceritakan prosesnya sih. Dari awalnya dia tuh kan sebagai stuntman. Ya stuntman. Yang dibayar nasi kota gitu. Tapi ya inspiratif sih. Ya, kita tahu proses dia sangat panjang. Yang emang dia sampai ke titik ini tuh perjuangannya benar-benar dari nol dan melakukan segalanya dengan sampai dia jatuh bangun, cedera dan lain sebagainya gitu. Jatuh bangunnya benar jatuh bangun gitu. Betul-betul jatuh bangun. Benar literally jatuh bangun gitu. Ketimpa tangga Beneran. Jatuh ketimpa tangga. Iya. Iya, tangganya beneran gitu. Tapi Jackie Chan kan sering ini kan, Pak. Dia tuh kayak
beda gitu loh dengan Hollywood kan action dia kan. Nah, dan yang pernah di-mention itu kan soal kayak mereka bisa syuting action dengan ledakannya tapi bisa lebih murah gitu. Nah, tapi yang dikorbankan safety-nya nggak sih? Kayak mereka lebih berani aja gitu. Kalau safety, kupikir tetap dipikirkan ya, safety-nya itu. Tapi emang yang ku tahu, Jackie Chan itu kan meminimalisir menggunakan peran pengganti. Ya. Jadi ketika dia merasa masih bisa, dia lakukan. Dia yang gas gitu ya? Oh, dia lakukan. Gitu. Iya. Loncat dari lantai berapa gitu kan. Ya itu salah satu hal yang, ya tadi Mas aku juga sempat omong di depan tuh. Kalau ditanya kecintaan dengan film, ya itu aku rasa ada hal yang mungkin tidak bisa aku akan alami ketika aku nggak di film. Salah satunya ya itu ketemu Jackie Chan. Ya gitu. Bisa ketemu Jackie Chan di Arab ya Allah. Di Jeddah. Rekomendasi film akhir-akhir ini, aduh ya Allah, takut di saya nih. Rekomendasi film apa Bang? Aduh. Terakhir aku nonton film itu di bioskop kemarin, Mas. Apa tuh? Aku nonton Exile. Oke. Itu cukup recommended sih. Dokumenter itu kan? Dokumenter. Ya. Cukup recommended. Jangan-jangan tuh dokumenter di bioskop tuh. Ya kan? Ya itu. Filmnya Balula, ya. Selain itu? 3 rekomendasi film terbaru belakangan ini. Waduh. Langsung tembak 3 ya. Nek merekomendasikan nih kayak gimana gitu ya. Enggak merekomendasikan. Favorit yang belakangan kamu suka lah, Bang. Ya, kalau fiksi aku kemarin nonton Koreda, Monster. Oke, ya. Gitu Mas. Sebenarnya tontonanku ya wajar-wajar aja Mas. Lagi nonton apa itu yang gue tonton. Enggak, masalahnya itu Bang. Aku udah berapa orang ini gitu. Sampai saat ini semua orang aku tanya tuh masih bilang Monster, aku sedih aku belum nonton. Iya. Terus tapi bagus ya itu. Iya, aku suka. Bagus sih. Gitu. Tadinya tuh aku mau nonton di JAV tapi waktunya barengan. Akhirnya ya nonton di bioskop itu Monster. Terus lain satu lagi? Itu aja. Itu aja nih. Ya, nonton Monster ya guys ya. Jangan lupa nonton Monster ya. Udah closing kita. Kok cepet banget tiba-tiba. Oh iya, bicara satu hal lagi boleh nggak sih guys? Film yang harus ditonton sebelum meninggal. Nah, apa tuh? Anjay. Yang harus ditonton sebelum meninggal. Film yang harus ditonton sebelum meninggal. Apa ya? Waduh, itu pertanyaan yang berat malah. Pertanyaan paling berat itu. Jangan pertanyaan diganti dikit. Bukan film yang harus ditonton kalau kamu sebelum kamu meninggal. Film yang bisa kamu tonton kalau kamu slow. Oke, ya boleh. Itu film saya. Kalau kamu slow nonton ya. Ini bisa ditonton di mana ya Bang film-film Bang? Sejauh ini sih masih di festival-festival atau pemutaran alternatif. Ada yang di platform-platform? Platform kemarin sempat muter waktu ada Jakarta Film Week, tapi kan di saat festival itu. Saat festival doang. Kalau sekarang sih enggak, masih di ruang-ruang alternatif. Gitu. Boleh, ayo kita menampilkan lagi film-film Mas Eren Junjung. Boleh. Tapi BTW nih, sebelum itu ya, kan tadi kita ngomong sempat di luar Abang pernah ngurusin YouTube Kids Bang. Nggak ada tips-tips gitu buat YouTube kita biar kenceng juga itu Bang? Apakah harus dibikin kids juga nih YouTube? Kita bikin kids aja boleh nggak sih guys? Iya, nggak usah ngerokok gitu kan, terus habis itu kayak warna-warni gitu. Nggak bisa ngerokok tapi. Iya. Beberapa waktu yang lalu tuh aku belajar tentang YouTube juga gitu. Ya, secara sederhana sih kuncinya konsisten sih Mas. Gitu. Ketika teman-teman bikin konten YouTube itu konsisten, ya insya Allah nanti akan. Insya Allah pasti akan ada jalannya ya. Gitu. Akan ada jalannya. Gitu. Kan pesan kepada diri sendiri 1 tahun ke depan. Ini gimana kalau pesan dari aku yang besok 1 tahun lagi kepada aku yang sekarang? Boleh. Kayaknya menarik itu. Boleh. Pesannya itu lebih ke sini ngomongnya nih kameranya. Itu ya. Aku merasa lebih ke nikmati apa yang ada hari ini sih. Karena kan apa yang kita jalani, yang kita hidup itu hari ini gitu. Bukan kemarin atau besok atau 1 tahun lagi. Jadi apapun itu ya nikmatin hari ini aja. Gitu.
Anjay. Oke, ngeri banget. Satu lagi Bang. Kepada teman-teman penonton kita, ada quotes of the day Kak, gitu. Kata-kata hari ini gitu. Kata-kata hari ini apa nih? Kata-kata hari ini ya. Hubungannya sama film atau sama? Terserah apa aja udah. Oh. Iki tentang quote, sebenarnya naik quote tuh kayak memberikan sesuatu yang menggurui banget ya. Tapi kupikir sifatnya nggak kayak gitu. Cuman kalau boleh memberikan satu pesan gitu. Artinya itu apapun yang kita akan alami nantinya. Entah itu hidup itu ada dua hal ya, positif negatif, atau kadang kita anggap kita itu berhasil atau kita itu gagal atau apapun. Buat aku semua hal yang akan teman-teman alami nanti itu adalah sebuah penghargaan atas pilihan yang teman-teman putuskan pada hari itu. Jadi jangan pernah takut untuk memutuskan dan jangan pernah menganggap suatu hal kegagalan atau apapun itu sebagai hal yang akan menjatuhkan mental kalian atau bikin kalian down. Karena itu semua sebuah penghargaan atas keputusan yang kalian berani mengambil keputusan itu. Ngeri. Sepuh. Oke, terima kasih Mas Eden Junjung sudah datang di Talk Cinema. Oke. Sampai semua kita bisa bertemu lagi ya. Semoga sukses Bang proyek yang ini. Sama-sama sukses terus buat Fix Cinema juga program ini bukan terima kasih banyak. Terus. Nonton terus ya guys ya. Ayo sponsor masuk lah sponsor. Bisa lah. Nggak ada labelnya nih lo. Bisa ditempel labelnya. Oke, terima kasih guys.